smoke while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang in a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu pengantar bisnis yaitu Bu Tina Rahayus MM yang sudah memberikan kesempatan presentasi kepada kelompok kami dan juga teman-temanku semua yang berbahagia. Saya Risnanda Dwi Ayunisa dengan NIM 2022-11484 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 4 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang manajemen dalam bisnis. Namun, tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Wulan dengan NIM 2022-11459, Rijal dengan NIM 2022-11460, dan langsung saja kita ke materi yang pertama. Pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama ada John G. Glover, mendefinisikan manajemen sebagai kepandaian manusia menganalisa, merencana, memotivasi, menilai dan mengawasi penggunaan secara efektif sumber-sumber manusia dan bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ada Lewis Allen dalam manajemen organization, McGraw-Hill Book Inc. 1958 menulis bahwa manajemen adalah suatu bentuk pengetahuan yang sistematis yang berdasarkan pada prinsip umum yang digunakan dalam praktek bisnis. Yang ketiga ada Oliver Sheldon, memandang manajemen sebagai fungsi dalam industri mengenai pelaksanaan polisi dalam batas yang ditetapkan dalam administrasi dan lapangan kerja dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menunjukkan manajemen salah satunya adalah perusahaan, bisnis. Yang kedua, semua tipe organisasi. Yang ketiga, semua tipe kegiatan. Mengapa manajemen dibutuhkan? Yang pertama adalah untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Proses manajemen ada 5. Yang pertama, planning atau perencanaan. Yang kedua, organizing atau pengelompokan. Yang ketiga, staffing atau pengelolaan sumber daya. Yang keempat, directing atau tindakan kepemimpinan. Yang ketiga ada controlling, pengawasan. Yang pertama ada planning. Sebelum membangun sebuah usaha, tentunya dibutuhkan perencanaan usaha seperti pemasaran, promosi produk yang dijual, pembukuan keuangan dan dokumentasi arsip, dan lainnya. Planning ini untuk menentukan tujuan atau target yang ingin dicapai oleh perusahaan. Yang kedua ada organizing, yaitu membuat kelompok kerja. Kelompok kerja ini berisi orang-orang yang diberi tugas dengan porsi sama, seperti misalnya tim administrasi, pemasaran, dan lapangan. Yang ketiga ada staffing atau pengelolaan sumber daya. Staffing adalah memilih dan mengembangkan personil, terutama yang membantu di tingkat eksekutif formal. Staffing mencakup seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti mesin, bahan baku, sarana pendukung. Sumber daya yang harus diatur dalam penggunaannya dan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Yang keempat ada directing atau tindakan kepemimpinan. Tindakan kepemimpinan yang terus dilakukan untuk memberi semangat kepada tim agar mampu bekerja sesuai target yang telah dibuat di awal. Yang kelima ada controlling, yaitu membimbing pekerjaan agar mengikuti arah yang diharapkan atau yang telah ditetapkan. Materi yang akan saya jelaskan yaitu fungsional manager. Fungsional manager merupakan orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengawasi fungsi bisnis tertentu. Misalnya departemen di suatu perusahaan, keuangan, pemasaran, riset, dan pengembangan teknologi informasi atau logistik. Mereka membantu manajer umum dalam perumusan strategi dan implementasi. Selanjutnya yaitu Basic Management Skill. Basic Management Skill dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kemampuan teknis, kemampuan konseptual, kemampuan interpersonal, dan kemampuan administratif. Keterampilan teknis
Yang dimaksud adalah keterampilan dan skill terkait pekerjaannya. Misalnya, seorang content manager ia harus paham menggunakan perangkat lunak terkait konten hingga aplikasi media sosial. Kedua yaitu kemampuan konseptual. Kemampuan ini melibatkan pengetahuan dan pengalaman manajer dalam pemimpin sebuah tim. Seorang manajer yang memiliki pengetahuan yang luas seputar pekerjaan dan industrinya akan lebih mudah menganalisis masalah dan dapat membantu menemukan solusi kreatif bahkan inovasi baru. Yang ketiga yaitu kemampuan interpersonal. Seorang manajer harus bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan timnya sendiri maupun tim bagian lain dalam perusahaan. Dengan membangun komunikasi dan hubungan yang baik, seorang manajer dapat memaksimalkan potensi dari setiap anggota di dalam timnya. Dan yang terakhir yaitu keterampilan administratif. Kemampuan ini dapat membantu kita menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan pengelolaan bisnis. Melansir di JPA, kemampuan yang satu ini dapat berguna untuk banyak profesi dan sangat penting dalam bekerja di lingkungan kantor. Materi selanjutnya yaitu power yang dimiliki pemimpin, terbagi menjadi 5 bagian yaitu kekuasaan balas jasa, paksaan, rujukan, sah, dan keahlian. Kekuasaan balas jasa merupakan kekuasaan yang menggunakan balas jasa atau reward untuk mempengaruhi seseorang untuk bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Kekuasaan ini dapat berupa gaji, upah, bonus, promosi, pujian, pengakuan, atau penempatan tugas yang lebih menarik. Yang kedua yaitu kekuasaan paksaan. Kekuasaan paksaan ini adalah kebalikan atau sisi negatif dari kekuasaan balas jasa. Contoh yang diberlakukan jika tidak mengikuti perintah yang diinstruksikan, antara lain pemberian surat peringatan, penurunan gaji, penurunan jabatan, bahkan pemberhentian kerja. Yang ketiga yaitu kekuasaan rujukan. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karisma, dan kepribadian dari seorang pemimpin. Yang ketiga yaitu kekuasaan sah. Kekuasaan yang diperoleh dari konsekuensi hierarki dalam organisasi. Seseorang yang memiliki hak dan wewenang untuk memberikan perintah dan instruksi kepada bawahannya, dan bawahannya berkewajiban untuk menjalankan instruksi yang telah diberikan. Dan yang terakhir yaitu kekuasaan keahlian. Individu yang mempunyai keahlian biasanya dipercayai oleh seorang manajernya untuk membimbing karyawan lain. Sebagian pemimpin harus menggunakan kekuasaan dengan efektif sehingga mampu menumbuhkan motivasi bawahan untuk bekerja dan melaksanakan tugas dengan baik serta menjunjung mutu dan kualitas. Selanjutnya ada unsur-unsur manajemen. Yang pertama yaitu bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tertentu yang siap dipasarkan. Yang kedua ada uang, perusahaan dibangun menggunakan modal berupa uang. Yang ketiga ada manusia, merencanakan dan menentukan tujuan suatu perusahaan. Yang keempat ada mesin, untuk mengubah bahan baku tersebut menjadi produk siap jadi. Yang kelima ada metode, cara yang dapat membantu menjalankan semua proses manajemen secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir ada pasar. Sebagus apapun produk atau jasa yang dihasilkan, tidak akan terjual laku jika tidak ada permintaan. Materi selanjutnya budaya organisasi. Budaya organisasi sendiri adalah nilai atau norma yang ditetapkan di dalam organisasi yang harus dilaksanakan oleh semua anggota organisasi. Fungsi budaya organisasi yang pertama, memiliki peran yang kuat dalam mendefinisikan batasan-batasan yang sangat berarti agar dapat membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya. Yang kedua, membantu dalam menciptakan rasa identitas bagi seluruh anggota organisasi. Yang ketiga, mendorong para anggota agar lebih mengedepankan kepentingan organisasi dengan kepentingan pribadi. Yang keempat, membantu meningkatkan stabilitas sistem sosial. Dan yang terakhir, dapat menjadi mekanisme akal dan kontrol yang membentuk sikap dan perilaku karyawan. Selanjutnya ada UMKM. UMKM yang kita ambil adalah bisnis konveksi. Bisnis konveksi ini dirintis pada tahun 2007 hingga sekarang, kira-kira selama 15 tahun. Bisnis konveksi ini berada di Desa Kerasa, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Modal awal pembuatan bisnis ini adalah dari dana pribadi sebesar 40 juta dan omset yang didapat per bulan kurang lebih 15 hingga 30 juta. Tetapi selama pandemi omset menurun 70% hingga 80%.
Bisnis konveksi ini menggunakan beberapa jenis kain, diantaranya kain hide, kain crinkle, dan juga biskuit. Konveksi ini memproduksi gamis, rok, dan juga kulot. Promosi yang digunakan dalam bisnis ini yaitu dari mulut ke mulut atau marketing langsung. Kendala yang sering dihadapi adalah model yang selalu berubah mengikuti tren dan juga harga dan bahan semakin naik. Nah, itu dia presentasi dari kelompok kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan itu lagu milik Rizky Febian. Untuk pertanyaan, kalian bisa membuka forum diskusi di Sunan. Yang ingin bertanya, mohon disebutkan NIM. Dan yang ingin membantu menjawab pertanyaan dari teman, bisa mereply pertanyaan yang mau dijawab disertakan dengan NIM. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye.